Fauzika, kelas 10 MIPA 1. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai persebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat dan bagaimana upaya saya sebagai generasi muda dalam pencegahannya. Menurut saya, untuk apa kita khawatir dengan keadaan yang ada saat ini? Dengan suasana khawatir, justru itu akan membuat kita lebih mudah terserang virus tersebut. Karena saat suasana khawatir, maka kekebalan tubuh kita akan mengalami penurunan, sehingga virus itu akan lebih mudah masuk dalam tubuh kita. Dengan adanya virus corona di Indonesia saat ini, sudah memengaruhi kondisi di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bidang yang terkena dampaknya. Yang pertama adalah bidang politik. Pandemi virus corona ini menyebabkan jalannya pemerintahan Indonesia terganggu. Misalnya, pertemuan-pertemuan yang seharusnya dilaksanakan di sekitar bulan ini harus ditunda karena untuk mendukung usaha pemerintah dalam memutus rantai persebaran virus corona di Indonesia. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Dengan adanya virus corona di Indonesia, tentunya minat kedatangan wisatawan asing untuk datang berlibur ke Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan tempat penginapan mengalami penurunan pengunjung. Biasanya, pihak penginapan menyediakan fasilitas makanan. Jika sepi pengunjung, mereka juga tidak berbelanja, maka berdampak kepada para pedagang. Selain itu, saat ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah saja. Hal ini membuat banyak toko yang merasa sepi dan memilih untuk tutup sementara. Karena penurunan jumlah pembeli, pasti omset penghasilan mereka juga menurun. Untuk kegiatan ekspor dan impor Indonesia sendiri juga mengalami gangguan karena mitra perdagangan terbesar Indonesia adalah Cina. Saat ini, Cina melakukan pembatasan impor karena takut virus corona itu akan menyebar dalam jangkauan wilayah yang lebih luas. Sedangkan untuk ekspor Indonesia ke Cina juga mengalami gangguan karena penurunan permintaan dari Cina. Jadi, kesimpulannya, dengan adanya virus corona di Indonesia membuat sektor ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan penduduknya yang ramah. Selain itu, kita mempunyai kebudayaan gemar bergotong royong dan membina kerjasama. Namun, dengan adanya pandemi virus corona ini, sudah banyak kegiatan gotong royong, kerjasama, segala hal yang mengumpulkan banyak orang tidak diperbolehkan karena aturan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan melakukan social distancing. Jadi, dengan adanya virus corona ini, hubungan antar masyarakat terganggu karena tidak seperti biasanya kita dapat berkomunikasi antar sesama. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan. Dengan adanya pandemi virus corona ini, para TNI dan Polri lebih ketat dalam bertugas. Mereka harus menjaga daerah perbatasan dan wilayah keluar masuknya barang dari luar negeri. Mereka harus memastikan orang yang akan masuk ke Indonesia benar-benar dalam keadaan sehat. Selain itu, para Polri juga melakukan operasi di tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul, seperti pasar, toko, kafe, dan lain-lain. Tempat-tempat itu sementara ini harus ditutup karena untuk memutus rantai persebaran virus corona di Indonesia. Nah, agar virus corona ini tidak menyerang kita, keluarga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu berdoa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan. Yang kedua, kita harus tetap melakukan social distancing. Yang ketiga, kita harus menyemprot rumah kita dengan disinfektan. Yang keempat, jika flu atau batuk, pakailah masker. Yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit. Yang keenam, rajin-rajinlah mencuci tangan. Yang ketujuh, menjaga kekebalan tubuh bisa dengan cara minum vitamin C atau buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk. Yang kedelapan adalah olahraga secara teratur. Yang kesembilan, menghindari kerumunan. Yang kesepuluh, hindari memegang fasilitas umum misalnya tangga. Yang kesebelas, jangan panik jika ada berita tentang corona. Kita harus memastikan bahwa berita itu benar atau tidak. Yang ke-12, selalu jaga kesehatan diri kita. Yang ke-13, jika mengalami gejala-gejala COVID-19, segera periksa ke dokter. Nah, mari kita lawan pandemi virus corona ini bersama-sama. Pemerintah sedang melakukan usaha agar tidak ada lagi pasien yang terkena virus corona. Dan tugas kita saat ini adalah mendukung program pemerintah, yaitu dengan tetap di rumah, jaga kebersihan, dan lakukan social distancing. Tapi yang paling penting adalah jangan panik. Itu pendapat saya mengenai persebaran virus corona yang semakin hari semakin bertambah, dan beberapa upaya saya sebagai generasi muda dalam pencegahannya. Pesan saya, tetap di rumah dan jaga kesehatan selalu. Pramuka Semansal selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.